Halo anak-anak semua, apa kabar semuanya? Sehat kan? Oke, salam sehat dari Ibu Mawar. Kiranya anak-anak yang di rumah juga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dan damai selalu tinggal di rumah dan dalam hati kita semua. Oke, nah anak-anak, hmm, sebentar lagi Ibu Mawar akan menjelaskan hmm, mengenai materi sekarang mengenai anggota tubuh kita ya. Nanti Ibu Mawar jelaskan apa gunanya, bagaimana merawatnya ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Yuk anak-anak sekarang ambil sikap yang manis. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Sekarang duduk yang manis, lipat tangannya ya. Apa Ibu Mawar mau nyanyi dulu? Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat semuanya saat aku berdoa. Marilah kita berdoa dimulai. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami mata, tangan, mulut, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk merawat setiap anggota tubuh dan menggunakannya dengan baik. Amin. Amin. Oke anak-anak ya. Jadi kita mau berjanji sama Tuhan, semua anggota tubuh yang Tuhan sudah beri, kita akan menggunakannya dengan baik serta merawatnya. Oke, sekarang mari anak-anak, Ibu Mawar akan jelaskan. Siapkan bukunya. Sekarang coba anak-anak buka buku agamanya ya. Nah, materi kita hari ini mengenai anggota tubuhku. Ini ada di pelajaran 4 dan 5 serta nanti bagaimana cara merawat anggota tubuh yang Tuhan sudah beri. Oke. Nah, anak-anak sudah lihat belum bukunya? Ya. Sekarang Ibu Mawar akan menjelaskan inti dari materi ini nanti. Ibu Mawar berharap semoga kalian semakin bersyukur dan tahu seluruh anggota tubuh kita adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, dirawat ya. Oke, sekarang Ibu Mawar akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, sebelum lebih dalam lagi Ibu Mawar menjelaskan, pertama-tama yuk kita mau mengenal dulu seluruh anggota tubuh kita ya. Sudah pada kenal belum anggota tubuhnya? Apa saja anggota tubuh? Udah pada kenal belum? Ya. Nah, coba kita lihat gambar ini. Harusnya sih kalian udah tahu ya apa saja anggota tubuh kita. Ya. Coba udah lihat gambarnya? Ya. Ada rambut, ya, ada kepala, ada apa lagi tuh? Ada mata, ada dahi, dahi udah tahu ya dahi yang ya kan ada dahi di atas alis itu dahi, ada mata, ada alis, ada apa lagi? Ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada gigi, ada leher, ada dagu, terus ada bahu. Bahu tahu kan? Bahu yang di bawah leher tuh, bahu. Ya, ada bahu, dekat bahu ada apa tuh? Ada tangan. Ada tangan, ada jari-jari. Terus ada dada. Ya, ada panah-panahnya tuh ya. Nah, lihat dada. Terus setelah ada dada ada perut. Setelah perut ada paha. Setelah ada paha, bukan paha ayam ya. Ada paha, terus ada lutut. Tahu kan lutut? Udah tahu dong ya. Terus ada kaki ya.
Jelas, semoga gambarnya jelas ya. Lihat ada semua tuh. Itu seluruh anggota tubuh kita. Ya kan? Coba lihat gambarnya. Udah tahu belum ya, nanti kalau ditanya mana dagu? Ya, mana alis? Sekar udah tahu kan mana dagunya? Intan tahu nggak mana itunya? Paha. Tahu lah, masa nggak tahu ya? Ya, jadi nanti sambil pelan-pelan dilihat lagi tuh panah-panahnya. Ada alis, di bawah alis apa gitu ya. Oke, sekarang sudah kenal kan? Inilah bagian dan anggota. Kiranya anak-anak sudah mengenal seluruh anggota tubuh kita. Oke, kita bersyukur ya dari semua anggota tubuh kita tadi itu pemberian dari siapa? Siapa yang tahu? Tuhan. Tuhan yang memberikan anugerah dari Allah. Apa itu anugerah? Pemberian dari Tuhan, itu hadiah. Tuhan sudah beri kita mata, ya, telinga, hidung, ya. Jadi kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Tuhan hebat ya. Begitu banyak menciptakan anggota tubuh kita, terperinci detail sekali ya. Ya, jadi luar biasa kan Tuhan kan? Nah, jadi kita mesti bersyukur atas semua anggota tubuh kita. Nah, Tuhan senang bila kita menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Jadi kita harus gunakan dengan baik biar Tuhan senang ya. Nah, jadi tadi semua anggota tubuh tadi kita harus gunakan dengan baik ya, karena semua ada gunanya. Tuhan ciptakan itu mempunyai berfungsi ya, jadi kita pakai dengan baik. Contohnya apa ya? Contohnya aja, semua anggota tubuh kita gunakan dengan berguna. Contoh, mulut buat apa? Harus yang baik-baik ya. Mulut buat apa sih? Berdoa kayak tadi tuh ya. Tuh ada tadi yang berdoa tuh, suaranya bagus kan? Nah, dia dipakai mulutnya dengan baik. Berdoa. Ngapain lagi ya mulut ya kecuali berdoa? Ngapain lagi? Bernyanyi, memuji Tuhan. Jadi nggak boleh ngomong yang jorok ya kan? Jadi kita harus gunakan dengan baik. Contohnya apa lagi? Kaki buat apa? Kaki buat tendang siapa? Tendang siapa? Yang boleh buat tendang siapa? Tendang teman boleh nggak? Nggak boleh. Tadi kan kata Tuhan, Tuhan senang kita harus gunakan anggota tubuh dengan baik. Jadi kaki tuh boleh hanya menendang bola, nggak boleh tendang temen, ya. Jadi hanya boleh buat berlari. Larinya juga di mana? Nggak boleh di atas kasur, di atas meja, nggak boleh ya. Jadi harus kalau lagi berlari di lapangan, lagi lari-larian sama temen, di halaman ya. Jadi digunakan dengan baik. Misalnya apalagi tuh, berjabatan tangan ya kan. Nah ya, jadi harus digunakan mulut. Kalau ketemu teman, hai, tuh lihat tuh gambarnya. Apa kabar Intan? Hai Sekar, hai Arista, gitu ya. Jadi harus digunakan dengan baik supaya Tuhan senang. Nah, begitu anak-anak. Oke, kalau tadi anggota tubuh kita berguna ya, ada fungsinya. Anggota tubuh anak-anak juga dan anggota tubuh Ibu Mawar punya tugas. Jadi ada tugasnya. Apa saja ya tugasnya ya? Coba. Jadi anggota tubuh kan ada rambut, ada kepala. Nah, rambut ternyata tugasnya untuk apa? Siapa yang tahu? Tugas rambut untuk apa? Melindungi kepala. Jadi bersyukur kita ada rambut, ya. Tapi jangan sedih yang botak. Enggak, jadi rambut itu fungsinya buat melindungi kepala, ya. Jadi, nah, telinga tugasnya untuk apa? Mendengar. Mata untuk melihat. Hidung untuk mencium, ya. Jadi harus tahu. Tangan untuk memegang, gitu ya. Oke, nah itu tugas-tugas dari anggota tubuh kita, ya. Itu contohnya. Nah,
Dan kalau tadi ada gunanya, ada tugasnya, anggota tubuh kita juga harus selalu bekerja sama. Hah? Kerja sama? Kok bisa bekerja sama ya? Nah, bekerja sama contohnya seperti apa ya nih Bu Mawar jelasin. Jadi contoh jari-jari aja. Jari-jari kita ada berapa? Ada 5. Jadi harus kerjasama. Contoh Ibu Mawar kalau kasih kasih apa ya, Ibu Mawar suruh Sekar, Sekar coba ambilkan minum buat Ibu Mawar gitu. Nah, Sekar ngambilnya pakai berapa tangan? Boleh nggak jari kelingking doang ngambil? Hanya pakai jari kelingking. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi untuk megang gelasnya harus pakai apa? Jari-jarinya ikut bekerja semua. Jadi bekerja sama. Nggak boleh si jempol ngomong, hah aku aja jempol bisa sendiri. Nggak bisa. Telunjuk juga ikut bantu. Kelingkingnya juga ikut bantu. Jari manisnya juga ikut bantu. Contoh apa lagi ya? Contoh mau tendang bola. Tendang bola kakinya mau yang kanan aja. Hah, yang kiri kamu aja kanan. Kaki kiriku masih mau diam aja. Jadi yang tendang harus kanan aja. Bisa nggak lari hanya kanan aja? Bisa nggak? Jadi harus kerjasama. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah itu contohnya ya. Dan masih banyak lagi ya. Dari anggota tubuh kita juga harus selalu bekerja sama. Tanpa kita sadari semua bekerja sama ya. Kalau kita mau makan memang bisa. Kita nggak pakai tangan langsung masuk ke mulut. Harus pakai mulut, masukin tangan ke mulut, baru nyampe di mulut, terus gigi mengunyah, ya kan? Lidah mengecap. Nah, semua bekerja sama. Mengerti kan anak-anak? Ya, jadi harus tahu di samping ada gunanya, ada tugasnya, dan anggota tubuh juga selalu bekerja sama. Oke, anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah mengenal anggota tubuh, sudah tahu tugas anggota tubuh, gunanya, terus udah tahu bekerja sama, sekarang Tuhan juga mau semua anggota tubuh kita harus kita rawat, ya. Eh, Nanti Ibu Mawar menjelaskan bagaimana cara merawatnya. Tapi supaya anak-anak takut bosen, Ibu Mawar mau nyanyi dulu. Ada loh lagunya. Mau denger gak lagunya? Pernah denger gak nyanyi hati-hati gunakan? Mau denger gak? Ayo kita mau nyanyi ya. Coba kita semua anak-anak boleh berdiri sambil bernyanyi. Pada tahu kan lagunya? Nah yuk kita nyanyi. Kita nyanyikan hati-hati gunakan tanganmu. Seluruh anggota tubuh kita mau gunakan hati-hati ya. Ya, kita nyanyi semua. Kita mau katakan semua anggota tubuh kita mau gunakan secara berhati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, sekarang kaki. Injek bumi. Injek bumi. Injek bumi. Amin. 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 Nah, anak-anak, jadi kita harus menggunakan anggota tubuh kita secara berhati-hati ya. Nanti dinyanyiin lagi lagunya di rumah supaya semakin mengerti. Ya, karena Bapa katanya tadi apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan apa? Tangan harus hati-hati, mulut ya, kaki ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana ya cara merawat anggota tubuh? Udah tahu dong caranya gimana anak-anak? Ya,
kita rawat anggota tubuh kita. Contohnya sekarang lagi apa yang terjadi sekarang? Kenapa sampai kamu sekarang di rumah semua sampai nggak belajar lagi, kita nggak ketemu, belajarnya harus lewat online. Jadi mesti rajin cuci tangan ya. Jadi itu juga itu contoh merawat anggota tubuh juga. Jadi harus sering mencuci tangan ya supaya kotorannya hilang. Ya apalagi sekarang supaya kita tidak gampang kena virus ya. Nah contoh lagi apa? Mata ya kan, ya kita juga harus merawat mata kita ya kan, dengan caranya gimana, apa, sering makan sayur. Jadi kalau mamanya suruh makan sayur jangan gak mau ya, supaya apa, matanya gak cepet pakai kayak Bu Mawar nih sakit. Jadi apa ya kan, mau pakai kacamata, masih kecil aja udah pakai kacamata ya. Nah jadi anak-anak harus terus nonton TV juga tidak boleh terlalu deket. Terus membaca nggak boleh di tempat yang paling terang ya, jangan tempat terang banget baca, nanti matanya cepet rusak sakit ya. Jadi cepet pakai kacamata deh ya anak-anak ya. Nah itu cara merawat mata, tangan. Apalagi ya tuh, kalau rambut kalau kotor diapain? Nah itu gambarnya apa tuh, rambutnya disampoin ya kan. Terus gigi, ada gambar gigi tuh ya, sikat gigi ya kan supaya nggak berlubang giginya. Ada apa tuh, kuku dipotong tuh, kaki dicuci supaya bersih. Nah tidak lupa harus banyak istirahat ya. Lihat tuh gambarnya. Nah ini cara merawat. Harus mandi itu harus, kalau harus pakai sampo, tangannya juga kalau dicuci pakai sabun ya, rajin sikat gigi, bersihin kuku ya kan anak-anak. Nah apalagi tuh gambarnya, coba kita lihat tuh ya, masih banyak tuh. Rambutnya kalau udah kering disisir ya kan, lihat tuh ya kan, lihat masih banyak lagi tuh gambarnya. Nah ya, semoga dengan melihat gambar-gambar ini anak-anak juga semakin tahu ya bagaimana merawat anggota tubuh yang Tuhan sudah beri ya, supaya tubuh kita, kenapa kita harus mesti merawat supaya tubuh kita sehat. Jadi tubuh kita itu sehat bila selalu dirawat ya. Bila tubuh sakit terus diapain? Harus diobati ya. Jadi kalau supaya tetap sehat, makanan bergizi, rajin makan buah ya kan. Nah bila kita sakit harus langsung cepat-cepat diobati. Tapi percaya, kalau kita sakit siapa yang bisa sembuhkan? Siapa? Tetap berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Seperti ada cerita nih, ada cerita, mau denger cerita nggak dari Bu Mawar? Tapi nggak usah cerita deh ya. Pernah denger nggak? Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesusnya orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah lihat tuh ya, lihat Yesus, lihat begitu orang tahu Yesus lewat, ada orang buta, dia selalu teriak-teriak, dia selalu memohon kepada Tuhan. Pada suatu hari Yesus lewat, dia cuma teriak-teriak gini, dia tahu, dia berbicara, Yesus, Yesus, Yesus sembuhkan aku. Padahal Yesus lagi di kerumunan orang banyak, dia selalu teriak-teriak sampai banyak orang, berisik ya, jangan berisik. Tapi orang butanya selalu teriak-teriak, Yesus, Yesus. Nah dia tuh teriak-teriak selalu, Yesus sembuhkan aku, Yesus, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud kasihani aku. Dia selalu seperti itu berbicara. Akhirnya Yesus juga mendengar
Yesus mendekati, ya. Dia dekati, Yesus langsung menyembuhkan, ya. Apa dia bilang? Yesus anak Daud, sembuhkan aku, kata dia begitu. Nah, Yesus sampai, hah? Masa orang buta sampai segitunya nyari-nyari aku, kata Yesus. Jadi Yesus itu sampai terkagum-kagum melihat orang buta. Akhirnya Yesus menyentuh matanya dengan jari-jari Yesus. Matanya bisa melek deh, ya. Nah, jadi Yesus langsung sembuhkan. Dia langsung ketawa-ketawa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, kata dia begitu. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita juga kalau kita sakit, pasti Yesus sembuhkan. Karena seluruh anggota tubuh kita Tuhan yang ciptakan. Jadi hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan. Oke. Nah, anak-anak, kita juga seperti itu. Harus tetap percaya, berdoa kepada Tuhan. Jadi dari cerita ini apa pesan yang bisa kita ambil? Pesan dari cerita tadi, nah coba lihat, mereka mengikuti Yesus. Gampang nggak? Kita aja susah mencari, ini orang udah buta tapi mereka nyari-nyari Yesus. Gampang apa susah? Orang buta bisa cari-cari Yesus terus, diikuti selalu Yesus. Nah, hebat ya. Jadi kalau kita terus mencari Yesus, Yesus juga akan mendekat. Lihat tuh ya, mengikuti Yesus, mereka selalu mencari Yesus. Nah, ini pesan. Bayangkan orang buta terus mengikuti Yesus. Bagaimana kita yang sehat, ya. Nah, apalagi mereka menyebut Yesus anak Daud. Ini awal pertama sekali Yesus dipanggil anak Daud. Lihat ya, begitu mereka percaya Yesus anak Daud, kasihanilah kami, sampai begitu, ya. Kedua orang buta itu yakin Yesus ini anak sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, coba bayangkan, padahal mereka itu pengemis, ya, tapi mereka tahu ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Apalagi dari pesan cerita tadi, lihat iman mereka mengakui, mereka percaya hanya Yesus yang dapat menyembuhkan sakit mereka, ya. Mata mereka nggak bisa melihat, mereka percaya hanya Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Dan akhirnya pun karena iman mereka, karena mereka percaya, mereka juga sembuh. Nah, begitu anak-anak. Nah, anak-anak juga mesti begitu. Kita belajar dari orang buta, selalu mencari Yesus, ya. Dan selalu percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup. Percaya hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan kita. Nah, begitu. Nah, anak-anak, kalau begitu kita sudah tahu kita harus menghargai setiap anggota tubuh kita yang Tuhan sudah beri. Ingat anak-anak, Tuhan memberi anggota tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita diberi Tuhan untuk apa? Agar kita dapat menolong siapa? Menolong ayah, menolong ibu, menolong saudara, dan menolong teman. Jadi kita gunakan seluruh anggota tubuh kita, karena anggota tubuh kita sungguh berharga. Oke deh, kalau begitu Ibu Mawar berharap semoga kalian mengerti. Dan kalau begitu sampai di sini dulu penjelasan Ibu Mawar. Terima kasih ya anak-anak untuk semuanya. Ibu Mawar selalu berdoa semoga anak-anak selalu diberkati Tuhan beserta keluarga, ya. Dan ingat pesan Bu Mawar, tetap di rumah. Kalau keluar rumah, kalau hanya yang penting-penting aja, kalau memang ada urusan penting. Dan ingat, kalau keluar rumah mesti pakai masker. Oke deh anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu Mawar. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye anak-anak, Tuhan memberkati. Dah.